Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Deti Nurhamidah, NIM 1905782, nomor absen 18 dari kelas 4C. Dalam video ini saya akan membahas tentang tugas perkembangan menurut Robert James Havigers sebagai salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Ani Nuraini. Robert James Havigers lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1900 dan wafat pada tanggal 31 Januari tahun 1991. Havigers adalah seorang ahli kimia dan fisikiawan, pendidik dan ahli dalam perkembangan manusia dan penuaan. Havigers mengidentifikasikan 6 tahapan utama dalam kehidupan manusia yang mencakup kelahiran hingga usia tua. Tahap perkembangan menurut Havigers. Yang pertama, masa bayi dan masa awal kanak-kanak, yaitu 0-6 tahun. Yang kedua, akhir masa kanak-kanak, yaitu 6-13 tahun. Yang ketiga, masa remaja, yaitu 13-18 tahun. Yang keempat, awal masa dewasa, yaitu 19-30 tahun. Yang kelima, masa setengah baya, yaitu 30-60 tahun. Dan yang keenam, masa tua, yaitu 60 tahun ke atas. Menurut Havigers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada periode kehidupan tertentu. Apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia, tetapi jika sebaliknya, mereka akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan pada perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu yang sedang berkembang, seperti memilih teman dan pekerjaan. Yang keempat, tuntutan norma agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, tingkat kecerdasan. Yang kedua, tingkat keperkembangan. Yang ketiga, kondisi fisik dan kesehatan. Yang keempat, ada atau tidaknya kesempatan untuk mempelajari ataupun bimbingan untuk dapat menguasai tugas-tugas perkembangan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, kreativitas. Tugas perkembangan masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak belajar mengembangkan aspek motoriknya. Mereka mulai menggunakan bagian-bagian tubuh untuk beraktivitas dan bermain. Misalnya, belajar memakan makanan padat. Itu akan membantu menguatkan daya gigit pada gigi seorang anak. Semua yang dilakukan anak pada masa ini akan membantu untuk mengembangkan motorik seorang anak. Keterampilan, penguasaan, dan penggunaan alat-alat tubuh sangat baik untuk merangsang otot-otot bayi. Tugas orang tua di sini adalah membimbing dan mengarahkan bagaimana fungsi-fungsi anggota badan itu digunakan dengan tepat dan bijaksana, juga mengembangkan keterampilan-keterampilan pada alat-alat tubuh. Tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Pada masa ini, mereka masih bisa menerima respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk itu, peran lingkungan sangat berpengaruh pada diri individu pada masa ini, dan orang tua maupun guru harus dapat menyaring hal-hal yang sekiranya baik atau tidak untuk perkembangan diri peserta didik. Tugas perkembangan masa remaja. Masa remaja adalah masa meniru. Remaja sangat mudah meniru orang-orang yang membuat mereka terinspirasi dan mencobanya. Pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan pantas untuk ditiru. Berikan perhatian yang ekstra pada masa ini, karena bimbingan dan didikan sangat vital bagi individu. Mereka akan merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua dan guru membimbingnya dengan penuh kelembutan, tetapi tegas dan disiplin. Tugas perkembangan awal masa dewasa. Pada masa ini, pola pikir individu sudah mulai matang, tingkat kedewasaannya pun lambat laun semakin bertambah. Mereka mulai bebas memilih apapun yang mereka inginkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tanggung jawabnya pun sudah mulai meluas, dalam arti mereka mulai mempertanggungjawabkan sekecil-kecilnya hal. Masa depan harus sudah dirancang dengan matang dan mempersiapkannya dengan hati-hati. Pergaulan-pergaulan mulai mereka pilih yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, yang mana yang harus diikuti dan yang mana yang tidak boleh diikuti.
Pada masa ini, orang tua hanyalah pembimbing dan pemberi nasihat kepada individu. Selanjutnya, semua keputusan berada di tangan individu itu sendiri. Tugas perkembangan masa separuh baya. Terdapat 7 tugas perkembangan pada masa ini, yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang untuk orang dewasa, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tahap ini, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, dan menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Tugas perkembangan masa tua. Terdapat 6 tugas perkembangan pada masa ini, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.